Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah man la nabiyya ba'dahu wa ba'du. Para jemaah yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali tanggal 1 Januari Masehi, tapi kita bukan bahas perayaannya ya. Mengawali tanggal 1 Januari 2001 Masehi, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mendoakan almarhum Ustadz Abdul Halim yang Abdul Hadi yang beliau mengajarkan materi Sirah Nabawiyah. Insyaallah kita akan lanjutkan. Ada perbedaan tapi tidak begitu prinsip, hanya tergantung referensi dan perspektifnya saja. Kita doakan kepada beliau, lalu kita berdoa juga untuk diri kita, saudara kita yang terkena musibah, dan tentunya kita punya resolusi menghadapi tahun 2022, karena hakikat resolusi ini untuk memastikan bahwa kuota hidup kita sebentar lagi. Jadi memasuki 2022 yang seharusnya kuotanya 50 atau 13 tahun lagi, berarti tinggal 12 tahun. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam hadis Rasul yang dikatakan man tala umruhu wa hasuna amaluh, diberikan kesempatan umur yang panjang, la'allahu yazdad, agar bisa punya kesempatan memperbanyak kebaikan yang kita lakukan. Dan umur panjang itu diberkahi dengan selalu diliputi amal soleh, dan itu diawali dengan hari ini kita subuh berjamaah, bisa menahan kantuk dari cobaan-cobaan tadi malam yang mungkin terganggu tidurnya, dan semoga kita diberkahi semuanya. Wa ala hadhihi niyyah wa iftitahi kulli niyatin salihah kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Yang pertama tentang Sirah Nabawiyah. Saya awali dahulu untuk memberikan bridging, jembatan terhadap materi sebelumnya. Semua buku-buku tentang Sirah Nabawiyah itu bersumber dari dua hal. Satu, karangan yang dikarang oleh Urwah bin Zubair atau karangan Ibnu Zubair, lalu kemudian ditulis oleh Ibnu Ishaq dan dirapikan dengan begitu sistematis oleh Ibnu Hisham, sehingga rujukan semua Sirah Nabawiyah pasti rujukan utamanya adalah Sirah Ibnu Hisham. Lalu Sirah Ibnu Hisham ini menjadi beberapa rujukan referensi. Muncullah nanti Al-Bidayah wan Nihayah yang dikarang oleh Ibnu Katsir, lalu Subulul Huda war Rasyad yang dikarang oleh Ibnu Asakir, dan Al-Kamil fit Tarikh yang dikarang oleh Ibnu Manzur. Lalu dari ketiga kitab itu turun lagi menjadi sangat sistematis yang terkenal digunakan oleh orang-orang pesantren, Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Lalu di madrasah diringkas lagi, namanya Khulasah Nurul Yaqin. Lalu ada lomba menulis karya ilmiah dimenangkan oleh Al-Mabarkapuri dalam bukunya Rahiqul Makhtum. Itulah yang banyak beredar sekarang karena terjemahannya di mana-mana, Ar-Rahiqul Makhtum, tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikarang lagi dengan perspektif tinjauan sastra oleh Syekh Abdul Hasan Nadawi, ulama India, yang disebut dengan As-Sirah An-Nabawiyah. Dan yang keempat yang ada di hadapan kita yang disebut dengan Fikih Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh Syahidul Mihrab, Profesor Dr. Syekh Said Ramadan Al-Buti, ulama Suriah. Kalau merujuk kepada referensi almarhum Ustadz Abdul Hadi,
maka beliau sampai pada pembahasan dari hijrah Mekah ke Madinah. Kalau merujuk ke dalam kitab ini, dia masuk fase yang ketiga. Jadi fase pertama sebelum Nabi dilahirkan, kalau merujuk kepada buku ini, menceritakan tentang bagaimana gambaran kondisi demografi dan geografis manusia saat itu. Kenapa harus dari Arab muncul Islam itu? Menurut beberapa sejarawan, karena memang hanya Arablah yang belum punya agama dan belum terganggu oleh beberapa aliran. Ketika ke Romawi jelas agama Nasrani, ketika ke wilayah Persia jelas agama Majusi, ke India Hindu dan Buddha, dan tentu Yahudi dengan agamanya sendiri. Maka Arab itu belum terpengaruh sampai nanti salah seorang pedagang dari Quraisy itu berangkat ke Yaman, melihat ada patung besar, lalu dia buat patung, dibawalah ke Mekah, dan itu menjadi sesembahan yang nanti akhirnya berjumlah 360 patung di sekitar Ka'bah. Tapi secara umum bangsa Arab, bangsa yang belum mengenal ada agama, dia hanya melihat dari agama-agama yang lain, itu pun dari pedagang-pedagang yang berjalan ke Syam. Syam itu sekarang 4 negara, yaitu Suriah, Lebanon, Jordan, dan Beirut dan Palestina. Itu fase yang pertama sebelum Nabi dilahirkan. Fase yang kedua, minal miladi ilal bi'sah. Rasul dilahirkan sampai menuju umur 40 tahun, yang oleh seluruh ulama disepakati seluruh kejadian yang terjadi sebelum Nabi diutus menjadi Nabi disebut dengan irhas. Apa itu irhas? Sebuah kemampuan di luar logika akal manusia yang Allah berikan kepada setiap orang yang akan menjadi Nabi. Namanya apa? Irhas. Kalau kita namanya apa? Ma'unah. Kita sering dapat bantuan ya. Nah, tapi kalau orang-orang alim, orang soleh apa? Ilham atau firasah. Nah, kita sering nunggu lagi apa? Nunggu ilham ini kan begitu ya. Nah, itu berarti orang-orang soleh. Terus para wali karamah. Nah, itu minal bi'sah ilal minal milad ilal bi'sah. Lalu fase yang ketiga minal bi'sah ilal hijrah. Fase ketiga apa? Nabi diutus menjadi nabi sampai hijrah. Itu yang dibahas oleh almarhum dari Makkah ke Madinah, hijrah ya. Itu terakhir materi beliau dari YouTube yang kemarin saya tadi malam saya searching. Oh sampai sini akhirnya, terus diperkuat oleh TKM, dikirim. Oh ini dari sini. Oke. Baru fase yang keempat, membentuk masyarakat Madinah dengan 3 prinsip besar: mempersatukan kaum muhajirin dengan ansar, membangun masjid Nabawi, dan yang terakhir menjalin perjanjian atau disebut dengan piagam Madinah dengan orang-orang non muslim di kota Madinah, khususnya orang-orang Yahudi. Nah, itu fase yang keempat. Nah, kita masuk pembahasannya fase kelima, karena sejak awal saya memulai materi ini, kalau masih ingat, kita di pekan kelima diawali dengan Maulid Nabi, hijrah Nabi, dan terakhir perang-perang yang dilakukan oleh Nabi. Nah, perang-perang itu disebut dengan fase kelima. Apa nama fasenya? Marhalatul harbid difa'iyah. Fase umat Islam mempertahankan diri. Nah, jadi kata Profesor Dr. Syekh Al-Buti ini penting narasinya itu diperjuangkan. Jadi kalimatnya apa? Marhalatul harbid difa'iyah. Fase mempertahankan diri. Karena pada fase ini sejarawan-sejarawan orientalis atau yang non muslim itu mengubah kalimatnya menjadi narasi apa? Begal, perampokan, dan perbuatan kriminal Muhammad beserta para sahabatnya. Jadi narasi sejarah itu luar biasa, perbedaan-perbedaan itu. Kata-kata itu berpengaruh. Yang pernah saya sampaikan juga dalam forum ini, tapi 2 tahun yang lalu. Dulu kan perempuan dengan wanita kan itu beda narasinya. Kalau perempuan itu negatif, kalau perempuan itu bagus, wanita itu negatif kan. Nah, terus pindah nanti ke kalimat-kalimat perempuan nggak benar, selain menjadi sekarang PSK kan. Itu kan merubah narasinya luar biasa. Penjajah seks komersial.
Jadi kalau tanya apakah ibu mau orang gak benar, enggak, dia memang profesinya khusus gitu. Itu kan perubahan narasi kalimat mempengaruhi orang, sehingga nanti orang dengan kalimat PSK itu menjadi hal yang biasa karena dianggap sebagai pengusaha, pebisnis kan, penjajah kan begitu kan. Nah, padahal sebelumnya itu kalimatnya wanita jalang, wanita tunasusila, wanita nggak benar kan begitu. Nah, yang disebut oleh Profesor Dr. Muhammad Imarah dalam bukunya Ma'arakatul Istilah, perang belang istilah atau terminologi, itu sangat berpengaruh kepada perkembangan umat Islam. Namanya Ma'arakatul Istilah, bainal ar-raddin, antara orang yang menolak dengan orang yang menerima. Jadi istilah-istilah itu yang menjadi perperangan di antara para pemikir nanti ke masyarakat. Nah, dan di Indonesia termasuk berhasil Islam itu, meskipun sekarang mulai ditolak istilah-istilah ya, menghapuskan bahasa Arab, istilah-istilah Arabisasi, itu kan ma'arakatul istilah, perang istilah, perang terminologi. Kalimat syukur, sabar itu kan islamisasi dari bahasa kita. Bahkan sampai dikatakan bahasa Melayu itu tidak mungkin lepas dari bahasa Islam kan, atau bahasa Arab. Sehingga kalau dikatakan hapuskan bahasa Arab, dia akan menghapuskan bahasa dasar negara ini, yaitu bahasa Melayu. Lihat sajak-sajaknya, gurindam-gurindamnya itu kan berbahasakan bahasa-bahasa Arab. Sajak, kemudian syair, kan dari syair. Kemudian akhlak, baik budi, baik, itu kan kata-kata yang merupakan bagian dari bahasa Arab yang diislamkan atau disebut islamisasi. Nah, kembali ke materi ini, pentingnya kata-kata itu menjadi satu patokan kita itu untuk menyelamatkan generasi sesudah kita, bahwa perang istilah itu juga bagian dari cara kita mempertahankan agama ini. Dan mempertahankan agama ini salah satu turunannya adalah dengan belajar sejarah. Dan sejarah itu salah satu yang kita bahas adalah hari ini fikih sirah an-nabawiyah ma'a mujtarikh al-khulafa'ur rasyidah, dengan lanjutan dari sejarah para khulafa'ur rasyidin. Insyaallah kita akan runtut dari mulai ini sampai nanti khulafa'ur rasyidin. Nah, ini saya berikan di awal untuk menjembatani, membridging apa yang dikatakan oleh Ustaz sebelumnya. Semoga Allah berikan keberkahan kepada beliau dengan segala ilmunya dan menjadi amal jariah bagi beliau. Salah satu yang Rasul janjikan yang tidak terputus amal ibadahnya adalah ilmu yang bermanfaat. Baik, ketika memulai kalimat fase mempertahankan diri, maka seluruh peperangan Rasul tidak akan terjadi kalau prinsipnya tidak mempertahankan diri. Nah, itu penting kalimatnya, tidak mempertahankan diri. Sehingga kalimat mempertahankan diri itu menjadi dasar umat Islam untuk membela diri, dan membela diri itu masuk dalam 5 maqasid agama, mulai dari hifzuddin, menjaga agama, hifzun nafsi, menjaga jiwa, hifzul aqli, menjaga akal, hifzul mali, menjaga harta, hifzul irdi, menjaga kehormatan, yang disebut dengan maqasid syariah. Dan hadisnya jelas, man qutila duna dinihi, man qutila duna nafsihi, man qutila duna aqlihi, man qutila duna malihi, man qutila duna irdihi fahuwa syahid. Orang yang meninggal mempertahankan agamanya, orang yang meninggal mempertahankan jiwanya, orang yang meninggal mempertahankan kebebasan berfikirnya, orang yang meninggal mempertahankan hartanya, dan orang yang meninggal mempertahankan kehormatannya, fahuwa syahid, dianggap sebagai mati syahid. Sehingga peperangan Rasul mulai dari nanti perang Badar sampai seterusnya pahalanya adalah syahid. Nah, ini penting urutan itu supaya menjadi penting juga memahaminya. Nah, jadi tidak sekedar hanya membaca sejarah, ambil hikmahnya lalu kita terbayang-bayang andai dulu seperti Rasul, ya kan begitu ya. Nah, kita itu ada yang disebut oleh para penulis dengan romantisme sejarah. Dulu begini, sekarang udah nggak bagus. Dulu begini, sekarang udah nggak bagus. Akhirnya ada yang nyeletuk, udah bapak kembali aja ke zaman dulu, kan begitu. Nah, itu romantisme sejarah kan. Dulu begini, dan kita sebagai orang tua kadang ke bawah itu. Dulu bapak nggak jajan, kamu sekarang jajan. Dulu bapak begini, kamu nggak begini. Nah, anaknya mungkin masih berakhlak,
didengerin, lama-lama bosan, ya udah Pak, Bapak aja dulu kan gitu ya. Romantisme sejarah itu juga kalau tidak dibaca dengan ilmu fikih sejarahnya juga akan jadi masalah. Dulu Bapak nggak ada jajan, sukses, kamu jajan sekarang nggak sukses. Anaknya jawab, Pak, kan saya masih kuliah, belum tahu suksesnya apa enggak. Ya dulu nggak ada jajan Pak, kalau dulu dikasih makan selesai. Kalau sekarang pagi lewat bakso, siang lewat somai, malam lewat batagor, gimana nggak dibeli? Nggak dibeli, bunyi terus, beri di depan rumah lagi kan gitu. Nah, jadi perbedaannya juga tidak sama. Nah, disebut dengan romantisme sejarah. Dikatakan oleh pengarang kitab ini, hadhil ghazawatut taliyah allati wada'naha tahta unwan marhalatil harbid difa'iyah hiya ghazawatun difa'iyatun fi'lan kama satara radda ala mu'amaratin aw udwanin bada'a bihil musyrikun. Jadi seluruh penjelasan tentang peperangan Nabi yang akan kami uraikan dalam kitab ini adalah bentuk mempertahankan diri, sehingga peperangan ini tidak pernah terjadi kecuali para musuh-musuh Islam lah yang memulainya. Jadi karena mereka yang memulai. Wasanajidu, dan kita akan mendapatkan dalam penjelasan ini bagaimana puncak dari mempertahankan diri umat Islam nanti pada perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah, Dzulqa'dah 6 Hijriah. Disitulah baru kelihatan bagaimana umat Islam terzolimi sampai isi perjanjiannya pun tidak berpihak ke umat Islam, dan bagaimana Umar bin Khattab waktu itu mempertanyakan keputusan Nabi. Nanti kita bahas nanti pada perjanjian Hudaybiyah, ya Rasulullah, anahnu ala haqqin wa hum ala batil. Ya Rasulullah, kita kan di pihak yang benar, mereka di pihak yang salah. Allah tahu itu, kenapa kita mau menerima perjanjian yang sangat merugikan umat Islam? Kata Suhail bin Umar, jangan tulis nama Rasulullah, karena kami perangnya, karena kami nggak terima engkau sebagai Rasul. Tulis Muhammad bin Abdullah, pemimpin Madinah, bukan Rasul. Hapus itu. Bismillahirrahmanirrahim, jangan tulis, karena ini kami nggak terima. Tulis Bismillah, dengan nama Tuhanmu. Dah selesai. Nah, itu kok Umar itu udah nggak terima itu. Jadi dalam sebuah organisasi atau kumpul ada memang kayak tipe Umar itu, temperamen, bawaannya mau ngegas saja gitu. Ini kalau kita di grup itu ada yang mengegas-gas, ya ini Umar ini, gitu aja. Jangan ditanggapin. Grup WA itu kan luar biasa, kalau nggak kuat-kuat hati left tanpa izin kan. Jadi kalau ada yang ngegas-ngegas itu, ini Umar ini kan gitu ya. Karena grup-grup ini lucu. Saya komentari sedikit, kalau nggak kuat diem, nggak kuat baca left. Akhirnya habis niat silaturahimnya. Ngegas langsung. Ya Rasul, kita kan benar. Sampai Rasul menjawab, ini saya sedikit menceritakan supaya nampak kalimatnya bagaimana pertahanan umat Islam itu puncaknya di Hudaybiyah. Kata Rasul, ini Rasulullah wala a'si rabbi abada. Sampai begitu Rasul menjawabnya. Aku ini Rasul Umar, keputusanku ini perintah Allah. Baru Umar diam. Terus nggak puas lagi datang ke Abu Bakar. Abu Bakar, ini gimana ya Rasul ini? Perjanjiannya merugikan kita, mutlak ini rugi. Bayangkan salah satu bunudur ittifaq, salah satu isi faktanya itu, fakta integritas satu apa? Umat Islam yang datang ke Mekah itu tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Tapi umat Makkah yang datang masuk Islam ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Itu kan luar biasa itu perjanjiannya. Rugi sekali Islam itu. Jadi ada orang Mekah ini datang ke Madinah masuk Islam, harus dikembalikan ke Mekah. Sementara umat Islam yang pergi ke Mekah nggak boleh pulang, ditahan di Mekah. Nah, itu kan merugikan sekali itu. Gimana itu, kata Abu Bakar, wahai Umar, itu Rasul, pasti kebijakannya insya Allah itu sami'na wa ta'na. Setelah itu turun ayat inna fatahna laka fatham mubina. Ya Rasul, apakah ini ayatnya? Iya, kita menang. Kata Umar, aku semenjak itu selalu berpuasa sunnah, bersedekah, sholat sunnah, minta diampunkan dosaku. Kenapa? Karena aku merasa disitulah aku berdosa kepada Rasul, mempertanyakan kebijakannya. Sampai aku meninggal, aku tidak melepaskan puasa sunnah, sholat sunnah, bersedekah, kuniatkan sebagai penghapus dosa karena memprotes kebijakan Rasul tahun 6 Hijriah.
Berarti berapa puluh tahun Umar itu mengadakan amal ibadah itu, saking merasa bersalah. Nah, itu nanti kita ceritakan di Hudaybiyah. Kira-kira begitu ya. Nah, maka fase ini yang disebut dengan fase mempertahankan diri, ini adalah fase umrud dakwah al-islamiyah. Bagaimana dakwah Islam berkembang dan bagaimana dakwah Islam mempunyai titik tolak penting untuk dakwah berikutnya, yang itu diawali dengan perang Badar. Nah, jadi kita akan membahas perang Badar yang sering kita dengar dan luar biasa. Apa kehebatan perang Badar ini? Karena Rasul mengatakan melalui hadits qudsi, ya ahla badrin inni qad ghafartu lakum fa'malu ma syi'tum. Nah, itu luar biasa itu. Wahai seluruh yang ikut perang Badar, dari hadis qudsi kata Allah kepada Rasulullah SAW, aku telah mengampuni seluruh dosa kalian, kerjakanlah apa yang kalian inginkan. Artinya ahlu Badar itu sudah radhiyallahu anhum wa radu an. Dan nanti puncaknya ketika Fathu Mekah, ada sahabat namanya Ba'labah itu berkhianat, menceritakan niat Rasul untuk menaklukkan kota Mekah, dan dia mau dibunuh oleh Umar bin Khattab. Kata Rasul, jangan, karena dia dulu ikut perang Badar dan Allah telah menggaransi bahwa seluruh yang ikut perang Badar Allah telah ampuni dosa-dosanya. Nah, ini hebatnya yang ikut perang Badar. Nah, jadi ini kisahnya saling bersambung ya, dan saling berhubungan. Itu perang Badar. Sehingga perang Badar ini menjadi sangat luar biasa, sampai-sampai selawat Badarnya itu dipakai kemana-mana. Main bola pun pakai selawat Badar. Tapi nggak menang Ustaz. Iya, salah make kan begitu ya. Iya. Ya udah pakai selawat Badar Ustaz, masih kalah juga 4-0, gimana itu? Ya beda urusannya itu. Baik. Lalu ada pertanyaan, apakah ada perang sebelum perang Badar ini? Beberapa ulama menyepakati bahwa Rasul pernah berangkat sebelum perang Badar, yaitu tepatnya 12 bulan setelah Rasul sampai di Madinah, tepatnya pada bulan Safar. Itu disebut dengan Ghazwatu Waddan, perang Waddan, tetapi tidak dihitung sebagai perang Nabi karena di tengah perjalanan Nabi tidak ikut melanjutkan peperangan, dan Nabi mengatakan kepada sahabatnya, pergilah kalian perang, aku kembali ke Madinah. Sehingga perang Waddan tidak dikatakan sebagai ghazwah, tapi sebagai sariyah. Apa itu sariyah? Sariyah adalah perang yang tidak diikuti Nabi, sedangkan ghazwah adalah perang yang diikuti Nabi. Sehingga ulama sepakat perang Waddan itu sariyah karena Nabi di tengah jalan meninggalkan, kembali ke Madinah, sahabat meneruskan perjalanan. Sepakat pertama kali perang yang Nabi lakukan adalah perang Badar. Ini akan coba kita uraikan, tentu sudah sering diulang, kita coba perspektifnya berdasarkan pengarang kitab ini dari berbagai pandangan. Sababuha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a ba'ira tijariyatin li Quraisyin qadimah min asy-Syam bi isyrafi Abi Sufyan bin Harb, fananibal muslimina ilaiha liya'khuzuha liqa'a ma taraku min amwalihim fi Makkah, fakhaffa ba'duhum lidzalika wa tathaqala akharun idh lam yakunu yatasawwaruna qitalan fi dzalik. Penyebab perang Badar itu adalah ketika umat Islam mendengar bahwa Abu Sufyan itu berangkat dengan kafilah perdagangannya menuju Syam. Lewat, terus pulang dari Syam mau ke Mekah melewati Madinah. Jadi Madinah itu kalau merujuk kepada penjelasan sebelumnya, Madinah itu disebut dengan jalur sutra, jalur strategis. Karena setiap orang Mekah yang mau ke Syam harus melewati Madinah, dan orang Syam yang mau ke Hijaz harus melewati Madinah. Jadi memang dia jalur yang dilewati banyak orang. Dan kota Madinah itu, kalau baca dalam beberapa referensi sirah yang lain, itu kota yang sangat strategis untuk bertahan, karena seluruh perbatasan kotanya ditutupi oleh pohon kurma, hutan dan bukit. Jadi kiri kanan belakang itu hutan, kurma, pohon kurma dan perbukitan, sehingga hanya depannya saja yang bisa dimasuki. Jadi sudah tertutup semua. Ini salah satu letak geografinya kota Madinah.
Nah, depannya itu pasti dilalui oleh seluruh kafilah yang dari Mekah mau ke Syam melewati Madinah, yang dari Syam mau ke Hijaz melewati Madinah, sehingga Madinah itu di tengah. Jadi kalau misalnya ini Mekah, ini Madinah, maka ini Syam, ya. Berarti Madinah di tengah. Sehingga ketika dulu sahabat sholat menghadap ke Syam, Palestina, datang perintah berbalik, Rasul gimana baliknya? Berbalik 180 derajat. Jadi di sini menghadap ke Aqsa, Palestina, berbalik menghadap ke Ka'bah. Nah, itu kisahnya. Nah, itu kadang-kadang banyak orang tidak paham itu. Rasul gimana baliknya? Balik benar. Karena memang Madinah itu di tengah, menghadap ke Syam yaitu Palestina, Masjid Aqsa, berbalik menghadap ke Masjidil Haram. Jadi dia di tengah. Nah, itu kisah dari pergantian kiblat. Ketika mereka mendengar Abu Sufyan membawa kafilah dagangannya, apa kata umat Islam saat itu? Mari kita mengambil hak kita yang telah mereka rampas. Kalau merujuk kepada penjelasan Ustadz almarhum sebelumnya, bahwa hijrah kan mereka meninggalkan seluruh hartanya kan. Hijrah itu kan semua harta anak ditinggalin kan. Nah, jadi mereka ingin mengambil kembali apa yang telah diambil oleh kaum Quraisy. Kebetulan mereka lewat, mari kita mengambil hak kita yang dulu kita tinggalkan di Mekah. Yang oleh orientalis inilah yang dikatakan bahwa umat Islam begal. Nah, dari sini informasinya itu. Kalau baca referensi yang bahasa Inggris, dikatakan apa? Nabi itu Muhammad dan pasukan begalnya, karena memang dia mencegat di tengah jalan mengambil. Tapi penjelasan kita jelas, ingin mengambil haknya yang dulu dirampas ketika mereka hijrah. Dan posisi muhajirin memang saat itu lemah secara ekonomi. Bayangkan bagaimana Ansor itu sampai istrinya 2 kasih 1, hartanya separuh, kan dibagi-bagikan waktu itu ya. Bagaimana persahabatan Ansor itu yang diceritakan dengan begitu apik, bahwa muhajirin memegang konsep al-iffah wal izzah, sedangkan Ansor konsepnya al-isar. Gimana maksudnya? Muhajirin pendatang tahu diri, kalau nggak butuh-butuh amat nggak minta. Pendatang sebelum dia minta sudah menawarkan. Nah, itu hebatnya Ansor itu. Jadi muhajirin dengan konsep harga diri lebih tinggi dari kebutuhannya. Ansor dengan konsep apa? Ithar, apa? Memberikan orang sebelum dia minta. Nah, makanya hubungan itu dikatakan oleh para ulama tidak ada persaudaraan atau modalitas sosial yang sangat kuat, hubungan komunal di dunia ini yang terbaik kecuali hubungan antara ukhuwah Islamiyah muhajirin dengan Ansor. Itu disepakati itu. Tidak ada kekuatan komunal atau modalitas sosial yang paling kuat kecuali persaudaraan muhajirin dengan Ansor. Ya, istri 2 dikasih 1, bagi 2 kan, hartanya bagi setengah, semua dikasih. Tapi ya tadi lagi-lagi muhajirin harga diri melebihi kebutuhannya. Kalau nggak butuh amat dia nggak pernah minta. Ansor isarnya sebelum minta sudah menawarkan. Kalau kita gimana kira-kira cobaannya? Minta terus lagi ada kesempatan. Yang kita kaya tutup terus agar jangan sampai dia minta. Nah, kan begitu. Nah, jadi oh ini bisa nih, datang terus, puji terus, angkat terus biar keluar dari kantongnya kan. Nah, yang kaya pun nah, ini pasti mau minta ini, tutup terus, saya lagi susah, saya nggak ada uang, saya juga banyak masalah, tutup terus kan gitu ya. Nah, itu yang harus kita hilangkan. Dan konsepnya adalah al-iffah, iffatun nafsi, menjaga harga diri. Sedangkan Ansor al-isar, mendahulukan orang lain padahal dia sedang butuh. Ini luar biasa. Dan nanti puncaknya pada perang Khaybar. Bagaimana nanti ketika Rasul memberikan harta rampasan perang kepada muhajirin, mereka langsung mengembalikan apa yang telah mereka terima dari Ansor. Nanti kita cerita pada perang Khaybar itu, yang sudah dibahas sebelumnya ya, pada kita pekan kelima, bagaimana mereka mengembalikan apa? Semua yang diberikan oleh Ansor mereka kembalikan, bukan karena sombong, mengatakan wahai saudaraku, kami sudah sekarang berkecukupan, silahkan kami kembalikan apa yang telah kamu berikan kepada kami. Kalau kita gimana itu kira-kira? Dibantu, udah lanjut kan? Nah, malah nggak ingat lagi sama bantuan orang sebelumnya. Udah dibantu sukses, ya,
Muhajirin gimana? Dikembalikan seluruh yang diberikan, bukan berarti karena ingin mengatakan bahwa saya sudah tidak perlu dibantu, saya sudah sejahtera. Kalau kita kan enggak, malah lupa, oh pernah bantu saya, begitu ya. Nah, jangan sampai terjadi itu. Karena mereka niatnya hendak mengambil haknya, oleh Abu Sufyan ini dianggap akan terjadi pencekatan. Lalu Abu Sufyan mengontak pemuka Quraisy, mengirimkan telik sandinya, kirim langsung informasi ke Mekah, siapkan pasukan karena kita akan diserang. Mendengar ini Abu Jahal beserta seluruh timnya, kita kirimkan 1000 pasukan berkuda lengkap. Apa kata Abu Jahal? Mari kita nikmati kebahagiaan kita di atas mereka, kita minum arak, kita makan-makan, kita bakar-bakar, kita ratakan Madinah dengan tanah. Kira-kira begitu kata-kata Abu Jahal itu. Ketika Abu Sufyan berhasil menghindari sergapan orang-orang Islam karena mau disergap memelewati Madinah, Abu Sufyan mengirim lagi, tolong nggak usah berangkat, kata Abu Sufyan, karena kita tidak mau perang. Kata Abu Jahal, oh kita harus sudah berangkat, udah langsung aja kita ratakan. Nah, itulah sebenarnya penyebab perang Badar. Jadi umat Islam menyergap pasukan atau kafilah dagangnya Abu Sufyan, hendak mengambil hak mereka dulu yang dirampas ketika hijrah. Abu Sufyan mengontak Quraisy untuk mengirimkan bala bantuan karena mereka memang kafilah perdagangan, bukan kafilah untuk perang. Ternyata mereka berhasil mengelabui sergapan umat Islam. Dikirim lagi informasi, jangan berangkat, nggak usah perang, kata Abu Sufyan. Tapi Abu Jahal mengatakan, oh, udah kadung jalan, lanjut, kan begitu ya. Nah, dari situlah mulai perang Badar. Berangkat dengan 1000 pasukan, ada yang mengatakan sekitar 900, tapi sejarawan mengatakan positif ma baina tis'imi'ah wa alaf, antara 900 sampai 1000 orang pasukan. Dan umat Islam mendengar ini nggak menyangka bakal jadi perang besar. Kata Rasulullah, jadi perang ini, kata Rasul kan, karena mereka kan hanya ingin menyergap, mengambil haknya, tapi sudah kadung informasinya akan perang. Maka berangkatlah 1000 pasukan untuk memerangi orang ini, dan mereka berangkat nanti menuju Badar yang dari daerah Mekah itu sekitar 340 km dari sebelah utara Makkah, sedangkan Madinah sekitar 152 atau 145 mil dari barat daya Madinah. Berarti setengah perjalanan Madinah itu ke Badar, mereka fullnya ya 340 km, bertemulah di Badar tadi, karena sudah kadung informasinya harus perang. Summa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam atahu khabar masira Quraisy ilal muslimin fastashara man ma'ahu min ashabihi. Nah, di sini baru mulai, karena Rasul sudah mendengar informasi ini, sahabat mulai goyang ini, nggak menyangka bakal terjadi perang. Kan mereka baru sekitar 18 bulan kan di Madinah itu, baru selesai kisah pergantian kiblat, datang informasi ini. Rasul bicara kepada seluruh Muhajirin dengan Ansor. Jelas siapa yang respon pertama? Ya Muhajirin. Siapa itu? Fatakallamal Miqdad bin Amru minal Muhajirin. Tentu yang merespon pertama Muhajirin kan. Apa kata Miqdad? Ya Rasulullah, imdi lama amarakallahu fanahnu ma'ak, walakinna Nabi sallallahu alaihi wasallam yanzuru ilal qaum wa yaqulu lahum. Jadi Rasul mengatakan kita akan diserang, kita harus mempertahankan diri. Bagaimana pendapat kalian? Berkatalah dari Muhajirin, jelas karena bersama Nabi ya, Miqdad bin Amr, ya Rasulullah, imdi, berangkat kita hadapi mereka, kita tidak takut. Itu kata Miqdad. Rasul ulang 2 kali, berkata lagi Miqdad, ya Rasul, berangkat. Kita punya nggak kalau teman begitu, kok lagi kumpul panitia masjid ya, udah Pak, maju aja Pak ketua DKM, bismillah, nah, gitu ya. Berarti ini Miqdad ini semangat dia. Tapi kita kurang dana, bismillah. Nah, ini Miqdad ini kan. Rasul ngulang 3 kali, karena Rasul menunggu dari Ansor kalau nggak ada yang ngomong gitu. Sama kalau kita jadi ketua panitia, nunggu nih harus ada yang ngomong nih, Pak Bendahara kan yang sumber uangnya kan, dia ngomong 2-3 kali nggak merespon gitu. Berkatalah Sa'ad bin Mu'az, ya Rasulullah, laka annaka turiduna ya Rasulullah. Ya Rasul, kayaknya engkau ngulang 3 kali nunggu kami komentar ya, kata Sa'ad bin Mu'az. Itu sama kalau Bapak mimpin rapat kan. Jadi gimana Bapak sekalian? Oh setuju Pak Haji.
Iya begini, muter lagi bicaranya. Gimana Pak sekalian? Setuju Pak Haji? Muter lagi bicaranya kan. Tiba-tiba ngomong sebelah, udah Pak Haji setuju saya, alhamdulillah, mari kita berangkat, begitu ya. Menunggu sebelah dia kan. Rasul juga menunggu, Ansor kok nggak korespon. Sampai 3 kali Sa'ad bin Mu'az mengatakan, ya Rasulullah, kayaknya engkau menunggu respon kami, katanya. Maka berkatalah Sa'ad bin Mu'az, ya Rasulullah, laqad amanna bika wa sadaqnak, kami telah berbaiat kepadamu dan kami meyakini akan kenabianmu, wa syahidna anna ma ji'ta bihi wal haq, dan kami bersaksi seluruh yang kau sampaikan pasti kebenaran, wa a'tainaka ala zalika uhudana wa mawathiqana ala sam'i wa ta'ah, dan kami menyerahkan seluruh jiwa raga kami dengan sami'na wa ata'na. Famdi lima aradta fanahnu ma'ak, maka berangkatlah perang, kami pasti bersamamu. Fawalladhi ba'asaka bil haq, demi Allah wahai Rasulullah, lau ista'radta bina hadzal bahra fakhadathu la khadatnahu ma'ak, kalaupun engkau meminta kami menembus lautan, kami akan bersamamu. Mendengar ini fatabassama Rasulullah, cerah wajah Rasul langsung. Kata Rasul, siru wa abshiru fa innallaha qad wa'adani ihdat ta'ifatain. Bismillah, kita berangkat perang. Allah telah memberikan kepadaku informasi kabar gembira, kita insya Allah menang. Nah, saya kalau membaca kisah ini teringat dulu waktu mahasiswa juga kan, mau berjalan itu nunggu dari teman bendahara sebagai sumber utama uangnya kan. Ini siapa sponsornya nih? Ulang lagi. Udah berangkat, saya sponsornya. Alhamdulillah, mari kita berangkat, kan begitu ya. Kira-kira menunggu kan komen, karena Rasul merasa, nanti dijelaskan di sini, ini kan Ansor ini sudah luar biasa pertolongannya kepada umat Islam. Apa? Muhajirin diterima dengan baik, dibagi hartanya, mewarisi hartanya, diterima dengan layak, dilayani semua. Terus tiba-tiba perang. Kalau secara manusia, janganlah diajak dia sudah banyak berjasa, kan masih begitu kan? Kan kita misalnya mau bersih-bersih masjid ini, terus yang nggak banyak nyumbang atau yang sedikit kita ajak bersih-bersih lah karena kita nggak banyak, tapi yang nyumbang banyak udah luar biasa, mau kita ajak lagi kayaknya nggak enak gitu. Nunggu dia yang sadar sendiri mau datang, kan pernah begitu, udah nggak usah diundang, dia sudah capek banyak jasanya, kan begitu ya, kan nggak enak kita kan. Nah, tapi ketika saat itu fasar Rasulullah, Rasul wajahnya gembira, bismillah, mari kita berangkat. Artinya Rasul ingin peperangan ini didukung oleh kedua belah pihak, jangan separuh saja. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan, apa kata Sa'ad? Ya Rasulullah, dalam kalimat lain di referensinya dikatakan, ya Rasulullah, berangkatlah, kami bukan seperti orang Yahudi yang mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, berangkatlah engkau ke Masjidil Aqsa, kami nunggu di sini. Kalau nanti menang kami baru masuk, kalau kalah ya kamu yang kalah gitu. Kami bukan seperti itu. Itu kata dari kaum Ansor. Ini menunjukkan lagi-lagi Rasul berhasil menterbiah, mendidik Muhajirin Ansor untuk asam uwat ta'ah. Lalu berangkatlah Rasulullah dengan jumlah pasukan, di sini diceritakan sekitar 313, ada yang mengatakan 314. Ini jumlah pasukan umat Islam berhadapan dengan 1000. Berarti 313 ada 314 menghadapi 1000 pasukan. 313 ini pasukan berkudanya cuma sekitar 7, untanya 2, lainnya jalan kaki. Dan satu unta itu ada isinya 2 orang, ada yang 3 orang. Seadanya. Nah, kalau kita berarti dulu pakai bambu runcing ya. Nah, itu berangkat sangat sederhana. Nah, itulah kenapa ketika akan berangkat itu Rasul itu membacakan doa yang nanti menjadi sangat terkenal. Ya Allah, bantulah hambamu ini, tunjukkan kekuasaanmu, karena kalau kami kalah saat ini, maka setelah ini akan sulit mendapatkan hamba yang akan sujud kepadamu. Begitu doa Rasul itu. Saking, karena hitung matematisnya sangat kecil untuk menang. Peralatan seadanya, infanteri semua lawan kavaleri lengkap persenjataannya. Apakah Rasul tidak yakin? Rasul yakin, tapi itulah bentuk doa sebagai seorang manusia dan pemimpin yang meminta bantuan Allah Subhanahu
wa taala. Ketika Rasul sampai di awal Badar, di situ ada tempat air, Rasul mengatakan kita berhenti di sini. Bertanyalah Habab bin Mundir, salah seorang yang berangkat, ya Rasulullah, ini perintah Allah atau istihad dirimu? Ini pertanyaan Habab bin Mundir. Nah, ini sopannya sahabat itu. Jadi dia nggak setuju, tapi cara nggak setujunya bagaimana? Dia tanya dulu, ya Rasul, ini wahyu atau enggak? Kata Rasul, bukan, ini ideku saja, kata Rasul. Kata Habab, ya Rasulullah, kalau ini bukan wahyu, kalau bahasa kita, mohon maaf ya Rasul, sebaiknya kita jangan berhenti di sini. Kita harus berhenti di tempat satu lagi, yang tempat itu sumber air daripada Badar ini, sehingga kalau kita sudah menguasai sumber air itu, mereka tidak akan bisa menguasainya, sehingga supply air ke mereka itu akan berhenti. Kalau berhenti, kita akan memegang kemenangan. Kata Rasul, ya sudah, pendapatnya cerdas, kita berangkat. Jadi Rasul tidak berhenti, langsung berangkat lagi, dan sampai di sana sebelum pasukan Quraisy sampai dan turun hujan kan, sehingga mereka tidak sampai ke tempat yang disepakati untuk mereka bertahan. Maka pendapat Habab bin Munzir itulah yang diambil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sa'ad bin Mu'az mengusulkan an yabni arisha lin nabi, karena Nabi itu karena berjalan bersama ya, berangkat bersama, naik unta sekitar berapa ekor begitu, kata ya Rasul, kita buat ini dah, buat kayak tandu arish, agar kami ya tenang engkau dalam itu, jadi kalau nanti ada masalah, ada serangan, jelas kamu, oh Rasul ada dalam tandu, jadi kami aman. Rasul sepakat. Nah, itulah awal muasal Rasul naik tandu sebagai simbol pemimpin yang akan memimpin perang. Jadi ada tempatnya, berarti situ Rasul gitu, istilah jenderalnya akan begitu ya. Nah, lalu Rasul sepakat, lalu mereka beristirahat. Tepatnya sore hari pada malam Jumat itu Rasul berdoa dengan panjang sekali, dan diantaranya, ya Allah, Quraisy ini akan menyerang kami, mereka dengan kesombongannya, dengan kejahatannya dan dustanya kepada Rasulmu, maka berikan kami kemenangan ya Allah untuk besok. Dan Rasul terus berdoa dengan begitu panjang sampai Abu Bakar datang ke Rasul mengingatkannya, absyir ya Rasulullah, insya Allah Allah tidak akan menghampakan harapanmu ya Rasul, insya Allah. Sampai Abu Bakar mengingatkan, karena Rasul berdoa sangat lama sekali. Nah, sehingga Jumat paginya berangkatlah mereka untuk berperang. Nah, di sini jelas bagaimana Rasulullah akan berangkat. Nah, sebelum berangkat, akhazan Nabi hafnah minal hasba fastaqbala biha Quraisyan wa qala syahatil wuzu. Nah, Rasul mengambil tanah kan, langsung disebarkan. Itu nanti yang menjadi adat istiadat beberapa orang tua kita. Kalau kita datang ke kampung orang lain, atau kalau dulu pergi haji, sampai di tempatmu, ambil tanahnya, kan begitu ya, campurkan, minum, supaya kamu cocok di sana. Rasul mengambil itu, bismillah, syahatil wujuh, kita akan memenang. Lalu Rasul berangkat bersama sahabat untuk melakukan perang Badar. Dan pada peperangan itu luar biasa, tidak diceritakan detail karena di sini lebih banyak mengambil beberapa hikmahnya. Umat Islam memenangkan peperangan Badar itu dengan kemenangan yang luar biasa. Apa salah satu hitung-hitungan matematisnya? 70 orang dari kaum musyrikin meninggal, sementara umat Islam hanya 14 orang. 6 orang dari Muhajirin, 8 orang dari Ansor. Jadi 70 dari mereka meninggal, 14 dari umat Islam yang meninggal. Secara persentasi ya Islam menang, karena 70 berbanding 14. 70 dari 1000 orang, 14 dari 313 orang. Dan mereka menawan 70 orang dari kaum kafir Quraisy. Nah, 70 orang ini, dan kemenangan ini membuat Abu Sufyan bersumpah nanti, aku tidak akan makan enak sebelum mengalahkan umat Islam nanti pada perang Uhud, lanjutan dari perang Badar. Dan Rasul ketika memakamkan yang 14 orang ini, Rasul memanggil satu persatu namanya, ya fulan, sampai 14 orang.
Allah telah menjanjikan surga untuk kalian, bersaksilah bahwa kalian akan bersama Allah. Lalu lagi-lagi berkata sahabat Rasul, siapa yang tahu? Tentu Umar, kan Umar yang paling banyak bertanya. Faqala Umar, ya Rasulullah, ma takallama min ajsadila arwahalah. Ya Rasul, engkau bicara sama yang meninggal itu kan mereka nggak mendengar. Nah, jadi Umar ini memang sejak awal paling berani ke Rasul itu. Ya Rasul, engkau ngomong sama arwah yang udah nggak ada, apa yang diomongin? Kata Rasulullah, wallazi nafsi Muhammadin biyadihi ma antum bi asma' lima aqulu minhum. Wahai Umar dan sahabatku, memang kalian tidak mendengar, tapi aku mendengar jawaban mereka. Ini membuktikan bahwa orang meninggal itu mereka pindah ke alam ruh, dan itu sesuai dengan firman Allah pada surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat. Jangan engkau katakan yang meninggal di jalan Allah itu meninggal, bal ahyaun inna rabbihim yurzaqun. Mereka hidup tapi dalam alam lain. Ini bukti nanti ruh itu ada. Dan kalau mau baca tentang ruh, bisa cari terjemahannya karangan Ibnu Qayyim tentang ar-ruh, itu sangat detail bagaimana menjelaskan tentang ruh, bahwa mereka hidup tapi di alam yang lain. Lalu Rasul meminta pendapat kepada sahabatnya bagaimana 70 tawanan perang ini. Kata Abu Bakar, setiap orang yang tidak bisa bayar fidyah atau denda mengajar 10 orang anak-anak Islam baca tulis. Kemudian kata Umar, enggak, kita bunuh saja semua. Lagi-lagi Umar ini luar biasa pendapatnya. Kata Rasul, ya udah saya ambil pendapat Abu Bakar. Makanya kata Rasul, Abu Bakar ini seperti Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim? Salah satu doanya, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, kalau mereka ikut ajaranku, itulah hambamu. Kalau mereka enggak ikut ajaranmu, ya Allah, semoga engkau ampuni mereka. Ibrahim ini enak kalimatnya. Atau kayak Nabi Isa alaihissalam. Kata Rasul seperti Nabi Ibrahim. Sementara Umar seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh gimana kalimatnya dalam surah Nuh? Rabbi la tadhar al-ardi minal kafirin dayyara innaka intadharhum lam yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, habisi semua orang-orang kafir ini, karena kalau mereka hidup nanti lahirnya anaknya kafir semua. Jadi kata Rasul, Umar seperti Nabi Nuh alaihis salam. Jadi kalau kita nanti dalam organisasi, dalam komunitas ada yang gas saja terus, Pak Haji, ini Umar ini, gitu ya. Tenang dulu, ini Abu Bakar ini. Kira begitu ya. Lalu turunlah ayat. Apa ternyata ayatnya? Ayatnya membenarkan ucapan Umar, bukan membenarkan ijtihad Nabi. Disitulah bahwa Nabi pun kalau beristihad langsung Allah tegur. Ini membuktikan Nabi juga manusia bisa salah, tapi salahnya Nabi itu langsung Allah meluruskan, bahwa kata Allah yang benar adalah masukkan Umar. Dan ketika datang Umar, Rasul menangis bersama Abu Bakar karena merasa tidak mengambil pendapat Umar, karena wahyu turun setelah itu membenarkan usulan Umar bin Khattab. Lalu apa yang mau diambil dari beberapa poin ini? Ini yang tadi yang akan saya katakan fikih sirahnya. Fikihnya adalah yang pertama, bahwa sebab perang Badar karena mempertahankan diri, mengambil hak, bukan begal atau merampok sebagainya tuduhan para orientalis. Yang kedua, bahwa yang disebut dengan peperangan itu baru akan terjadi jika memang sudah menjadi pilihan terakhir. Jadi Rasul itu bermusyawarah kepada sahabatnya, meminta pendapat karena memang penting. Ini terkait dengan perang. Karena tidak ada satu peperangan pun yang tidak menghancurkan segalanya. Perang itu menghancurkan semuanya. Kecuali nanti kita cerita Fathu Makkah, nggak ada perang kan, itu penaklukan tanpa darah kan begitu ya. Tapi apapun namanya, yang namanya peperangan itu akan menghancurkan semuanya. Meskipun dia menang, tetap hancur. Lihat perang-perang yang terjadi, perang Arab Israel, perang kita, hancur semua. Iran Irak itu perang, hancur. Tidak ada peperangan yang tidak hancur. Kalaupun menang, ya menangnya menang hancur juga begitu. Yang ketiga, la syakka, muncul pertanyaan,
kenapa Rasul menunggu jawaban dari Sa'ad bin Mu'az? Kan tadi Miqdad dari mengatakan semangat siap berangkat perang, tapi Rasul menunggu Ansor untuk menunjukkan agar seluruh masalah harus diselesaikan bersama-sama. Jangan sampai nanti kalau ada masalah berkata sebagian, kan saya nggak mendukung, itu kan DL, derita lo, kamu aja, kan saya nggak mendukung. Nah, ini penting, kita bekerja itu harus kesepakatan bersama. Yang keempat, boleh bagi seorang pemimpin seperti Rasul meminta bantuan. Jadi Rasul juga meminta bantuan kepada mata-mata non-muslim untuk melihat perkembangan kafir Quraisy, tapi dengan syarat bantuan mata-mata itu tidak sampai merusak umat Islam. Artinya harus dihitung tingkat maslahatnya. Yang kelima, bahwa Rasulullah SAW menunjukkan sikapnya dengan mengambil pendapat Habab bin Munzir. Ini contoh pemimpin yang meminta pendapat sahabatnya lalu mengambil yang terbaik. Jadi musyawarah dalam Rasul itu bukan untuk menentukan keputusan, tapi untuk memberi pertimbangan keputusan. Tetap keputusan di tangan Rasulullah SAW, karena keputusan itu garansinya wahyu. Nah, jadi perlu digarisbawahi, Rasul bermusyawarah itu bukan untuk menentukan keputusan, tapi untuk mempertimbangkan keputusan. Masukan diambil, Rasul memutuskan, apa garansinya? Wahyu. Kalau salah langsung wahyu meluruskan, kalau benar wahyu menegaskan. Jadi musyawarah Rasul, kata pengarang ini, bukan mengambil tapi untuk mempertimbangkan keputusan. Ini perlu dibedakan ya. Nah, setelah Rasul meninggal barulah musyawarah untuk mengambil keputusan. Jadi jangan nanti dibalik, orientalis dibalik itu. Rasul aja musyawarah kok minta pendapat kita. Bahwa berarti dia itu manusia biasa kan. Kalau kita nanti masuk logikanya, oh iya benar juga itu, udah kita benarkan selesai. Jadilah kita orientalis, mengatakan Rasul manusia biasa, sampai kepada tuduhan Rasul itu ya orang biasa, masih kecil juga keluar ingusnya, kan bahaya itu kalau sudah begitu teorinya. Karena Rasul itu harus disepakati sebagai apa? Nabi yang punya mukjizat. Dia manusia memang betul, tapi dia manusia yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maksum. Nah, kalau kita belum. Nah, yang keenam, pentingnya berdoa. Jadi Rasul berdoa itu untuk mengajarkan kepada umatnya, aku saja seorang nabi berdoa. Padahal Rasul bisa nggak langsung menang? Bisa. Dan itu diceritakan pada kisah Nabi Musa berdoa kan, berusaha dulu, dikejar Fir'aun, sudah mentok sampai depan Laut Merah, bingung, ya Allah gimana? Kata Allah, pukulkan tongkatmu, kan begitu. Bisa nggak kira-kira Nabi Musa itu dapat bocoran sebelum dikejar Fir'aun? Bisa. Kata Jibril, Musa tenang, aman, terkendali, selamat. Udah tenang aja, kata Allah, aman nih, bisa aja. Tapi Rasul enggak, kan bisa aja Rasul, ya Allah gimana nih, datang Malik Jibril, Muhammad pasti menang, udah tenang, kita pasti menang, kan enggak. Tapi Rasul berdoa siang malam untuk menunjukkan pentingnya apa? Berusaha baru meminta pertolongan Allah. Dan itu filosofinya yang sering kita baca ketika sholat, apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadah, berusaha, berikhtiar, baru minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit lagi, yang ketujuh, bahwa Allah menurunkan bantuannya dengan 1000 malaikat. Nah, ini muncul perdebatan, apakah 1000 malaikat ini hanya perasaan kita atau hanya halusinasi atau benar-benar? Ulama sepakat ketika Allah mengatakan yumditkum bi alfin minal malaikati musawwimin, Allah menurunkan 1000 malaikat, memang betul-betul malaikat turun 1000 orang, fisiknya benar turun 1000 orang. Dan kata Rasul, lihat malaikat Jibril sedang mengendalikan kuda membawa pedang. Artinya apa? Semua ulama sepakat 1000 orang malaikat itu memang betul-betul turun membantu pasukan Badar, sehingga pasukannya menjadi 1300 melawan 1000. Kemudian yang ke-8, bahwa kehidupan di alam barzah itu ada. Buktinya Pak, Rasul berbicara dengan yang meninggal itu, sahabat tidak benar, tapi Rasul mendengar jawaban mereka. Ini bukti ruh itu berpindah ke alam lain, tidak meninggal sebagaimana yang kita yakini, dia pindah ke alam lain yang kita tidak mendengarnya. Dan kalau nanti mau baca terjemahan sudah banyak, ada kitab Ar-Ruh dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di saya yang teks Arabnya, cari yang terjemahannya. Yang ke-9, masalah tawanan itu istihad Rasul, tapi Rasul beristihad langsung ada garansi wahyu, diluruskan bahwa yang benar dan begini. Tapi karena sudah diambil, ya sudah, itu bagian dari bagaimana Rasul beristihad. Tapi istihad Rasul selalu digaransi oleh wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir sebagai penutupnya, bahwa
kemenangan perang Badar itulah kemenangan yang luar biasa karena perjuangan luar biasa, sehingga Allah memberikan jaminan, ya ahla badrin qad ghafartu lakum fa'malu ma syi'tum, aku telah ampun dosa kalian maka kalian ingin. Artinya orang yang syahidah Badar itu sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu mudah-mudahan menambah kita semakin semangat untuk berjuang karena Allah pasti akan menolong hambanya selama niat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jika ada boleh bertanya, saya boleh 1-2 jika ada waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang bertanya silahkan. Jika silahkan Pak. Ya, kita tahu bahwa Saya minum ya. masuk sehingga dia terjaga dari kesalahan. Nah ini saya sering sekali melihat, bukan sering tapi sebagai sebatas manakah kita melihat Rasul itu sebagai orang yang dijaga oleh Allah. Karena Ya. seringkali kita melihat banyak dari orang-orang Muslim ini ketika perayaan-perayaan Maulid itu sepertinya Rasul itu seperti orang suci gitu. Ya. Jadi sehingga saya kok sebenarnya berlebihan. Sedangkan Rasul sendiri ketika dia memasuki suatu majelis itu dia meminta misalnya orang-orang tidak berdiri misalnya. Ya. Artinya bahwa jangan terlalu berlebihan menghormati saya gitu. Sehingga mirip sama bangsa-bangsa sebelumnya. Ya. Nah itu sebatas manakah kita berada terhadap Rasulullah SAW sehingga kita tidak berlebihan. Baik, terima kasih, pertanyaannya luar biasa. Ini kalau kuliah di Fakultas Adab ini ujian magister itu pertanyaannya. Baik, yang pertama bagaimana menjawabnya, kita akan jawab dengan 3 perspektif dulu ya. Pertama, coba kita ambil perbandingan sederhana dengan sekarang kisahnya orang demam Korea. Saya lihat ya, demam Korea, ada Super Junior, ada ini, bagaimana mereka cintanya kepada artis Korea. Saking cintanya sampai masuk berita, saya baca di Google itu, dia menyerahkan kehormatannya kepada orang itu. Dia rela berkorban, rela mati, ada pendukungnya kan, rela menyerahkan semua hartanya. Kalau bentuk mereka fanatik kepada drakor-drakor itu saja kita anggap wajar karena dia cinta kepada fansnya, masa hanya dengan berselawat berdiri nganggap orang suci itu apa nggak wajar begitu? Biasa saja. Karena orang yang sampai menangis Indonesia kalah, banyak meme itu nangis semua. Kita senyum kan bacanya, wajar karena sedih timnya kalah gitu. Nah, sementara kita ke Rasul dengan selawat itu kan nggak berlebihan, cuman berdiri baca Rasul, nggak melebihi bagaimana fan drakor itu sama fannya Liga Timnas Indonesia itu. Nah, itu persepsi pertama dulu, kita bandingkan dulu. Ini kenapa saya katakan itu, kita ajak dulu untuk perspektif satu. Atau misalnya begini, ada foto misalnya ya, jangan situ foto Habib, foto Kiai, foto ini haram itu. Benar, fikihnya mengatakan begitu. Pendapat ulama ada yang mengatakan haram memasang foto. Pas kita masuk di rumahnya dipasang foto Soekarno gede karena dia cinta Soekarno. Mana lebih mulia Kiai dengan Soekarno kan gitu. Itu yang pertama. Oleh yang muda-muda, apa nih foto nih nggak benar. Pas kita masuk ke kamarnya, Cristiano Ronaldo fotonya gede, nggak masalah gitu. Nah itu perspektif, maksudnya coba kita bandingkan dulu begitu. Itu perspektif pertama. Saya punya jemaah begitu, wah pokoknya nggak ada foto-foto. Saya masuk ke rumahnya berkunjung, Pak Ustadz, itu Soekarno gede. Artinya apa bedanya begitu? Kalau yang muda-muda Messi, Cristiano Ronaldo gitu, dipasang gede-gede. Kenapa hadiah dari majalah bola saya ditempel, sayang. Sementara baru awal ngomongnya apa? Ada foto-foto nggak benar itu. Nah, ini perspektif pertama. Perspektif yang kedua, memang kecintaan kepada Rasul ini karena kecintaan yang tidak pernah bertemu Rasul. Jadi perlu diingat, kecintaan Rasul itu mulai digalakkan pada masa dinasti Fatimiyah di Mesir. Fatimiyah itu memang identik dengan Syiah. Lalu diteruskan oleh dinasti Ayyubiyah, Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir juga setelah Fatimiyah runtuh. Nah, Ayyubi ini dikatakan termasuk bagian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan munculnya buku Al-Barjanzi menceritakan pribadi Rasul, merujuk kepada kitab Syama'il Muhammadiyah dari Imam
Tirmizi. Nah, jadi kecintaan karena nggak pernah ketemu, sehingga kalau orang nggak bertemu gimana? Ya pasti kan menghayalkan Rasul itu kan, dari kisah-kisah Rasul itu begini. Kan kita nggak pernah ketemu. Dan oleh Habib Ali Zupri ketika ditanya apa hikmahnya kita menghayalkan Rasul dengan tulisan itu, karena menghayalkan dengan tulisan sastra itu sangat lama dan sangat dalam daripada melihat langsung orangnya. Saya mau tanya, mana lebih enak membaca novel Air Cinta dengan melihat film Air Cinta? Semua mengatakan enak baca novelnya. Mana lebih enak baca kalau yang orang-orang dulu atau orang masa saya dulu membaca novelnya Sherlock Holmes dengan melihat filmnya? Enakan novelnya. Atau yang senang film Koping Ho, mana lebih senang melihat filmnya dengan membaca novel Koping Ho-nya? Sampai 13 judul itu. Lebih enak baca novelnya. Nah, kira-kira begitu. Jadi itu bentuk kecintaan Rasul yang memang tidak pernah bertemu Rasul. Jadi baca itu dibayangkan kecintaan. Hanya memang ketika dia melebihi dari batasnya itu nanti muncul istilah kaum sufi, kaum tarekat yang melewati batasnya, sehingga sufi itu bisa sesat kalau tidak belajar syariat. Nah, jadi nggak semua sufi juga benar kan, nanti ada yang sesat, ada yang gulat, ada yang melewati batas sehingga dianggap sesat. Tapi sufi-sufi yang mengikuti syariat banyak. Sufi modern, Buya Hamka itu kan tasawuf modern namanya. Nah, tinggal nanti kita bagaimana ilmu fikih syariat kita membatasi itu. Yang ketiga, bagaimana batas mencintai Rasul? Kata Rasul cuma 3 hal saja. Apa yang aku perintahkan kerjakan, apa yang aku larang tinggalkan. Itu pertama. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu Al-Qur'an. Apa yang aku beri kerjakan, yang aku larang tinggalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasul apa? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kata Rasul, semua umatku masuk surga kecuali yang enggan. Kata Rasul, siapa yang enggan? Yang taat kepadaku masuk surga, yang maksiat kepadaku enggan. 2. Yang ketiga, bagaimana cara mencintaiku? Ikutilah setiap apa yang aku lakukan. Dan mengikuti itu ada 4 kategorinya. Mengikuti sifatnya, mengikuti perkataannya, mengikuti perbuatannya, mengikuti keputusannya. Keputusan, perkataan, perbuatan ini menjadi ranah hukum. Ulama sepakat yang disebut dengan hadis qauliyah, fi'liyah dengan takririyah. Hadis perkataan, hadis perbuatan, hadis keputusan. Ini menjadi hukum fikih. Ada satu lagi yang tidak masuk hukum, tapi masuk ranah hubbun Nabi, mencintai apa? Sifah. Sifah ini apa hadisnya? Terbagi 2. Hadis bentuk fisik, pakai siwa, pakai celak, pakai jubah, pakai sorban. Hadis bentuk akhlak, senyum, bicaranya tidak keras, kalau makan pakai 3 jari, terus tersenyum tidak memotong. Nah, itu namanya hadis sifat. Nah, ketiga-tiga itu kepada Bapak sekalian hanya bisa kita lakukan kalau kita banyak belajar. Nah, jadi kalau melihat ada orang mencintai Nabi tidak seharusnya, berarti dia belum belajar, tinggal menambah ilmu. Jadi kalau tanya bagaimana mencintai Nabi sederhana, kerjakan perintahnya, tinggalkan larangannya. Apa alat ukurnya? Belajar, nambah terus membaca itu. Kita belum menyelesaikan kitab Syama'il Muhammadiyah, lalu kita katakan ini tidak pada Nabi. Pas dibaca, oh ada ya, saya baru tahu Ustaz. Itu kan biasa kalimat yang terakhir itu, oh saya baru tahu. Saya aja ketika membaca ini sama. Ada, saya kadang-kadang ketika membaca, ada ya. Dulu saya belajar belum, ini jadi bacaan. Makanya belajar itu kan juga menambah ilmu dan menambah wawasan. Bahkan waktu itu di grup ini juga saya sangat senang ketika saya cerita tentang yang menyusui Nabi, kan disampaikan, Ustaz, Nabi itu ada menyusui begini. Oh ada Pak ya, tapi di kitab saya nggak ada. Pulang saya cari di internet, ternyata ada merujuk bahwa Nabi itu disusuin sementara oleh ibunya baru kepada ibu sepersusuan. Tapi pendapat itu bukan pendapat mayoritas. Ada refer tapi bukan pendapat mayoritas. Jadi pendapat itu kan ada 3. Ada pendapat satu orang, ada pendapat mayoritas, ada pendapat musuh Islam. Nah, yang sering jadi perdebatan kalau pendapatnya bukan mayoritas. Ada pendapatnya tapi bukan keputusan mayoritas ulama. Seperti kita sekarang lah, sudah jadi kesepakatan bersama kita sholat rapat gitu, terus ada yang berbeda satu orang, kan itu pendapat, tapi mayoritas sepakat. Nah, kira-kira begitu Pak menyikapinya. Jadi jawaban saya sederhana, kerjakan perintah Rasul, tinggalkan larangannya. Alat ukurnya tambah wawasan, banyak bertanya, dan bertanyalah kepada ahlinya.
Kalau kira-kira Bapak dapat hadis kurang yakin, tanya ke ustadz atau tanya yang tahu jurusan hadis. Gimana ini? Biar dijelaskan. Kalau misalnya kira-kira Bapak kurang ragu, saya sudah mikir Pak Ustadz, tapi saya logikanya benar, tanya lagi kepada ahlinya. Nah, sekarang ini yang sering saya gaungkan bersama kalau pengajian sekarang, bagaimana kita belajar fikih pertanahan. Sekarang lagi rame itu. Saya termasuk orang yang mengajak bagaimana kita belajar fikih pertanahan. Kita ternyata banyak belum paham tentang tanah itu. Dengan muncul banyak mafia kan? Saya bilang perlu belajar fikih pertanahan. Siapa yang bicara? Ya yang notaris. Jangan Ustaz suruh pertanahan. Kalau Ustaz bicara nanti semua tanah Allah suci, yang beda lagi kan pandangannya kan? Harus yang notaris yang bicara supaya kita diajari tentang fikih pertanahan. Kasus-kasus sekarang saya termasuk mengikuti perkembangan tanah itu banyak penipuan kan? Maka perlu umat itu belajar fikih pertanahan dan perlu umat itu ada yang ahli di situ supaya kalau ada masalah kita punya rujukan. Nah, itu kan salah satu hal itu. Nah, yang bisa nanti masjid kadang-kadang diundang tuh notarisnya yang bicara di sini sekali-sekali. Judulnya apa? Sejarah pertanahan. Kan bagus juga itu. Nah, kira-kira begitu, Pak. Artinya tambah pengetahuan dengan banyak kepada ahlinya dan mengikuti perintah dan menjauhi larangannya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu, Pak. Silahkan jika satu lagi cukup ya. Baik, kalau begitu saya mengajak kepada semua, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik kita. Kita doakan semoga di tahun 2022 ini kita menjadi lebih baik lagi. Kita menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah angkat seluruh musibah yang menimpa kita. Jika terkena musibah, pilihannya hanya 3. Kalau kita yakini itu sebagai cobaan, maka sabarlah jawabannya. Kalau kita anggap itu sebagai teguran, maka taubatlah sebagai jawabannya. Tapi kalau kita anggap itu sebagai azab dari Allah, maka jangan menyalahkan orang lain, segeralah taubatan nasuha. Ini penting supaya kita tidak mengklaim ya, mengklaim kepada orang kena musibah itu azab, itu jangan. Yang jelas memang kata ulama sepakat setiap datang musibah itu pilihannya 3. Bisa jadi azab bagi yang meyakini itu sebagai azab, bisa menjadi teguran bagi yang lalai, bisa menjadi ujian bagi orang agar naik status. Jadi kalau kita meyakini sebagai siksa, segeralah taubatan nasuha. Kalau kita yakini sebagai teguran, segeralah mengevaluasi diri atau taubat. Dan kalau kita sebagai ujian, bersabarlah, karena itu akan mengangkat derajat kita sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan falyusibhu, yang akan mendapat kepada Allah, Allah akan menguji dengan berbagai musibah yang menimpanya. Mudah-mudahan kita dengan segala musibah dan menjadi orang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Demikian dapat saya sampaikan. Wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.